Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah yang sudah kami siapkan kali ini berjudul Asap Pedagang Bakso yang Pakai Penglaris. Sahabat sejuta kisah, berbagai cara dilakukan para pedagang untuk memikat calon pembelinya. Ada yang menggunakan cara halal, seperti promo harga murah dan lain-lain. Namun ada juga yang berpikiran sempit dan memutuskan bersekutu dengan setan untuk memikat pembeli. Salah satunya dengan pesugihan penglaris kolor perempuan. Seperti yang diceritakan oleh Nurul sebagai narasumber, disebutkan Nurul tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat. Nurul bekerja di sebuah pabrik di daerah tersebut. Singkat cerita, di dekat pabrik tempatnya bekerja, ada seorang penjual bakso baru. Namun baru saja buka, pedagang bakso itu langsung diserbu banyak pembeli. Menurut Nurul, memang bakso di tempat itu rasanya sangat enak, berbeda dengan bakso-bakso lain yang juga berada di sekitar pabrik. Bahkan kata Nurul, ada salah satu tukang bakso yang memilih pindah berjualan karena sudah jarang pembeli. Akibat para pembeli lebih memilih bakso di pedagang yang baru buka itu. Kebetulan rumah Nurul juga dekat dengan pabrik tempatnya bekerja, dan tentu saja juga dekat dengan tukang bakso baru itu. Selain itu, Nurul juga dekat dengan kontrakan Atik, pekerja di tukang bakso tersebut. Atik sendiri setiap harinya membuat bakso, sedangkan yang meracik baksonya adalah majikan laki-lakinya. Hampir setiap hari Nurul membeli bakso di sana, hingga pedagangnya pun sudah akrab dengan Nurul. Ia sudah menjadi langganan tetapnya. Suatu hari, saking penasaran dengan rasanya yang enak, Nurul menanyakan rahasia resepnya kepada ibu pedagang bakso. "Bu, rahasianya apa? Kok rasa baksonya itu enak sekali, beda dengan yang lain?" tanya Nurul. Ibu penjual bakso pun menjawab, "Ini loh dari kuahnya. Kuahnya kita campur pakai tulang sumsum. Jadi itu yang membuat enak," jelasnya. Nurul pun merasa senang karena rasa penasarannya terjawab. Nurul pun tak jarang rela mengantre untuk bisa mendapatkan tulang sumsum bakso. Sampai-sampai ia rela menunggu sampai baksonya hampir habis, sehingga ia menjadi pembeli terakhir. Karena menurut Nurul, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu penjual bakso, jika dirinya ingin mendapatkan tulang sumsum, maka ia harus menunggu sampai baksonya habis. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Terhitung sudah 4 tahun pedagang bakso itu berjualan di dekat pabrik. Singkat cerita, Nurul ingin mendapatkan tulang sumsum seperti biasanya. Ia pun mengantre bersama orang lain yang ada di belakangnya. Ia pun memesan 2 porsi bakso, 1 bakso pentol dan 1 lagi bakso biasa untuk anaknya. Karena Nurul biasa memakan bakso untuk makan suami dan anaknya. Saat sedang menghidangkan bakso, ibu penjualnya tiba-tiba masuk ke dalam dan lupa menutup panci baksonya. Karena merasa sudah akrab dengan penjualnya, Nurul pun berani mengaduk-aduk panci menggunakan centongnya. Ia ingin mengetahui apakah masih ada tulang sumsum untuk dirinya. Ketika sedang mengaduk itulah, Nurul merasakan ada yang menyangkut di centongnya. Ia pun mengangkatnya. Betapa terkejutnya Nurul ketika melihat apa yang tersangkut di centong itu. Dengan jelas ia melihat kolor perempuan berwarna putih tersangkut. Dalam keadaan masih kaget, ia kembali menyimpan centong bakso itu. Keempat pembeli di belakang Nurul tidak melihat hal tersebut karena mereka asik mengobrol. Tak lama ibu penjual bakso pun kembali lagi. Ia kemudian bertanya kepada Nurul, "Berapa porsi bakso yang akan dibelinya?" "1, Bu," jawab Nurul. Ibu itu lupa bahwa tadi Nurul memesan 2 porsi. Namun Nurul mengubahnya setelah melihat apa yang dilihatnya barusan. Nurul bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilihatnya. Hingga ia berjalan pulang ke rumahnya, tak henti-hentinya ia melihat warung bakso itu. Sampai di rumah, Nurul pun membuang bakso yang tadi dibelinya. Karena Nurul merasa ada apa-apa dengan warung bakso itu setelah apa yang dialaminya. Singkat cerita, Nurul pun bertanya kepada Atik apakah pernah melihat gelagat yang mencurigakan dari majikannya. Atik menjawab tidak ada. Hanya saja Atik juga sempat penasaran karena tidak ada pekerja yang diperbolehkan melayani pembeli.
Jadi setiap ada yang membeli, selalu dilayani majikan laki-laki atau perempuannya. Kalaupun ada pekerja yang mencoba melayani, malah dimarahi oleh majikannya. Selain itu, Atik juga menceritakan bahwa panci untuk bakso juga selalu dicuci oleh majikannya, tidak pernah oleh pekerja. Mendengar penjelasan Atik, Nurul pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya. Atik memang sempat kaget, dan dia mengaku tidak pernah melihat kolor seperti yang diceritakan Nurul. Namun rasa penasaran Atik pun muncul. Suatu hari Atik pun mendapatkan kesempatan untuk melihat ke panci bakso milik majikannya. Saat itu majikan laki-lakinya sedang keluar, sementara majikan perempuannya sedang ke kamar mandi. Atik pun dengan cepat membuka panci dan melihat dalamnya. Ternyata benar apa yang diceritakan Nurul. Atik pun melihat ada kolor perempuan berwarna putih. Apa yang dilakukan Atik pun kepergok oleh teman sesama pekerja. Teman Atik pun merasa kaget. Untungnya apa yang dilakukan Atik tidak diketahui oleh majikannya. Karena takut menjadi tumbal, Atik dan temannya itu mencari alasan untuk keluar dari warung bakso itu. Akhirnya dengan alasan akan bekerja di pabrik, keduanya bisa keluar dari sana. Singkat cerita, Nurul ingin mencoba memberitahu kepada pelanggan lainnya tentang apa yang dilihatnya. Sayangnya pelanggan-pelanggan itu tidak mempercayainya. Nurul pun menyerah. Namun Tuhan tidak diam. Suatu hari saat warung bakso itu sedang rame-ramenya, kejadian yang sangat mengerikan pun terjadi. Bisa dikatakan penjual bakso itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu bapak-bapak penjual bakso mengganti panci yang sudah hampir habis, sementara istrinya masih sibuk melayani pembeli. Setelah mengganti panci, di tengah perjalanan dari dapur ke depan, bapak-bapak penjual bakso itu terpeleset kemudian terjatuh. Parahnya, panci yang dipegangnya yang berisi kuah panas langsung menyiram tubuhnya. Begitu juga dengan kolor perempuan dalam panci itu keluar dan terlempar ke wajah bapak-bapak penjual bakso. Sontak para pembeli kaget dan membelalakkan matanya. Salah satu dari mereka pun berceletuk, "Ternyata benar apa yang dikatakan Nurul," katanya. Dari situ para pembeli merasa jijik, lalu kemudian pergi meninggalkan warung bakso itu. Bapak-bapak penjual bakso pun dibawa ke rumah sakit dengan kondisi luka bakar yang sangat parah. Setelah kejadian itu, warung bakso tersebut tutup. Entah apakah akan berjualan lagi atau tidak, karena selain bapak-bapak penjualnya terluka parah, istrinya sudah merasa malu karena apa yang dilakukannya diketahui oleh para pelanggan, bahkan masyarakat umum. Dengan adanya kejadian itu, semoga menjadi hikmah bagi penjualnya dan menjadi pelajaran untuk pedagang lain agar tidak mencontohnya. Demikian sahabat sejuta kisah. Bagi Anda yang punya pengalaman mistis dan ingin berbagi cerita Anda, silahkan kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.